Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Niwayan Yulianita Dewi SE AK MSA sebagai dosen pembimbing utama. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ni Kadek Sinarwati SE MSI AK sebagai dosen pembimbing pendamping. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nilo Gede Erni Sulindawati SE AK MPD sebagai penelaah. Sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Luh Ayu Dewi Handayani dengan NIM 1717051095 Program Studi Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Analisis Pengelolaan Dana, Peturunan dan Bakatan di Pura dalam Purwobanyuning. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang. Desa di Bali dikenal dengan dua sistem pemerintahan, yaitu desa adat dan desa dinas. Banyuning merupakan salah satu desa adat di Bali yang memiliki adat, yaitu pengebak ataupun ngusaba desa, yang dimana pengebak atau ngusaba desa ini dilakukan di 3 pura, yaitu Pura Dalem, Pura Desa, dan Pura Segara. Yang dimana dalam perolehan dananya itu menggunakan sistem pemungutan iuran yang dikenal dengan peturunan dan sanksi yang dikenal dengan bakatan. Nah, pura dalam pura ini merupakan salah satu kayangan 3 atau pura di Banyuning yang melakukan kegiatan pengebak ataupun ngusaba desa, yang dimana pemungutan dananya juga menerapkan sistem peturunan dan bakatan. Peturunan merupakan suatu iuran yang dibayarkan wajib oleh masyarakat, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu peturunan untuk Banjar Ngarep, peturunan untuk Banjar Ngampel, peturunan untuk Banjar Tamu. Bakatan merupakan suatu sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang tidak ikut serta dalam ayah-ayahan, yang dimana bakatan ini dibagi menjadi 2, yaitu bakatan untuk Banjar Istri dan bakatan untuk Banjar Lanang. Alasan peneliti memilih Pura Dalam Purwa untuk sebagai tempat penelitian, yaitu yang pertama, diketahui bahwa sistem pencatatan dan pengelolaan di Pura Dalam Purwa Banyuning khususnya pada bakatan dan peturunan ini hanya dilakukan secara sederhana, yaitu hanya mencatat pengeluaran dan pemasukannya saja. Lalu yang kedua, peturunan dan bakatan merupakan salah satu pemasukan di Pura Dalam Purwa Banyuning. Lalu yang ketiga, dalam pertanggungjawabannya, yang dimana prajuru hanya menyampaikan secara lisan kepada krama, yang dimana tidak disertai dengan fungsi fisik. Hal ini dapat berdampak buruk untuk kedepannya, yang dimana jika suatu pertanggungjawaban yang hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya bukti fisik yang pasti, akan timbul masalah baru, yaitu dengan penyampaian lisan, maka apa yang disampaikan tidak selalu diingat oleh krama, dan yang disampaikan akan cepat dilupakan oleh krama. Kemudian, hal yang disampaikan secara lisan juga dalam pertanggungjawaban dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purwa Banyuning tidak dapat dikoreksi kesalahannya. Maka krama tidak akan tahu apakah pertanggungjawaban yang disampaikan sudah benar atau tidak, apakah pertanggungjawaban yang disampaikan sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan, atau ada manipulasi data pada laporan pertanggungjawabannya. Jika dihubungkan pada teori konsep Trihita Karana, yang dimana merupakan suatu konsep yang meliputi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan tumbuhan. Dengan konsep itu, krama lebih mengutamakan konsep kepercayaan terhadap prajuru pura. Nah, dengan konsep itu pula berhubungan dengan adanya karma pala, yaitu hasil yang diperoleh seseorang sesuai dengan perilaku yang dilakukan. Namun jika disesuaikan dengan teori stewardship, yaitu teori yang menjelaskan tentang sifat manusia, yang dimana bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dan memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Nah, inilah yang tersirat dalam hubungan finansial, yang dimana kehendak para stakeholder. Nah, sehingga pada teori ini, manajer atau prajuru dipandang sebagai seseorang yang dapat melakukan tindakan sebaik-baiknya. Pada teori stewardship, prajuru bertindak sebagai steward dan krama sebagai prinsipal. Jika pada sistem penyampaian pertanggungjawaban maupun pencatatan pada kegiatan di Pura Dalam Purwa ini berhubungan dengan teori ini, yaitu bagi masyarakat yang percaya penuh dengan kinerja prajuru pura. Namun masyarakat yang tidak percaya dengan kinerja prajuru pura akan bertentangan dengan teori ini.
Nah, maka dari itu pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Puru harus dilakukan dengan baik, yaitu sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan. Dan juga hal ini sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal yang dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan operasional. Kemudian pada prinsip good governance, yaitu prinsip partisipasi masyarakat. Pada penelitian ini, fenomena partisipasi masyarakat itu dapat dilihat dari alokasi pengelolaan dana peturunan, yaitu di mana masyarakat ikut serta dalam alokasi pengelolaan dana dalam membeli keperluan kegiatan ngayah. Nah, selain itu dapat dilihat saat penentuan jumlah peturunan dan bakatan yang dibuahkan kepada krame, yang dimana sebelum melakukan penentuan dilakukan persamuan alit dulu. Lalu pada prinsip tegaknya supremasi hukum, yang dimana dapat dilihat dari kesepakatan jumlah peturunan dan bakatan yang akan dibebankan oleh krame, yang dimana dalam menentukan jumlah peturunan dan bakatan yang akan dibebankan itu sesuai dengan awik-awik atau aturan yang berlaku di desa. Lalu pada prinsip transparansi dapat dilihat saat melakukan penyampaian pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana peturunan dan bakatan. Namun hal ini belum disertai dengan bukti yang fisik yang jelas. Nah, pada prinsip akuntabilitas, penelitian ini dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang dimana pencatatannya hanya menggunakan teknik sederhana dalam pembuatannya, yaitu mencatat pengeluaran dan pemasukannya saja. Nah, penelitian ini mengacu pada 4 penelitian terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Sri Wahyuni pada tahun 2019 yang membahas tentang pengelolaan dana dadie dalam pemungutannya dikenakan suatu sanksi. Nah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anindya pada tahun 2019 yang membahas mengenai pengelolaan dana keuangan di Sangha Jayaran di mana menggunakan suatu pedoman. Lalu yang dilakukan oleh Kumalawati dan Atmaji pada tahun 2020 yang membahas mengenai unsur akuntabilitas dan pengelolaan dana. Yang terakhir dilakukan oleh Ningswari Kurniawan dan Atmaji pada tahun 2019 yang dimana membahas mengenai proses pencatatan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana tanah desa dalam pengelolaan menggunakan teknik akuntansi yang sederhana. Nah, namun dalam penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan dana peturunan dan bakatan. Nah, di mana dalam pelaksanaannya maupun pelaporan pertanggungjawabannya. Hal yang berbeda dalam penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu itu adalah dalam sistem pemungutan dananya. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, bahwa jumlah peturunan atau bakatan yang dibuahkan itu berbeda-beda dari setiap krame Banjar, yaitu pada krame Banjar Arep, krame Banjar Ngampel maupun krame Banjar Tamu. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Peturunan dan Bakatan di Pura Dalam Puru, yaitu mengenai identifikasi masalah. Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini ialah dalam mekanisme pertanggungjawaban pada pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Puru Banyuning yang belum menggunakan media pertanggungjawaban secara tertulis, yaitu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah yang diteliti yaitu hanya pada pengelolaan dana dalam menunjang kegiatan di Pura Dalam Puru Banyuning khususnya untuk kegiatan Ngusaba Desa atau dikenal dengan pengebek. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Puru. Tujuannya yaitu untuk mengungkap praktik pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Puru Banyuning. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu diharapkan penelitian ini memberikan bukti empiris penerapan teori stewardship dan konsep Trihita Karana serta konsep good governance dalam pengelolaan keuangan organisasi non-formal khususnya organisasi keagamaan. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu ditunjukkan kepada prajuru dan krama pura. Yang diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Puru Banyuning, khususnya pada prajuru dan krama Banjar di Pura Dalam Puru Banyuning dalam menentukan mekanisme pengelolaan penurunan dan bakatan di Pura Dalam Puru Banyuning dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pura. Baik, selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama itu mengenai teori stewardship dan konsep Trihita Karana.
Teori stewardship merupakan suatu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, akan tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Sedangkan konsep Rihite Karane merupakan konsep nilai kultur lokal yang telah tumbuh dan berkembang dalam tradisi masyarakat Bali. Dan bahkan saat ini sudah dijadikan sebagai landasan dalam filosofi pengembangan pariwisata sampai hingga strategik pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, masyarakat atau Krama lebih mengutamakan pada konsep Rihite Karane, yaitu sistem kepercayaan kepada prajuru, sedangkan pada teori stewardship ini bertentangan pada masyarakat yang tidak percaya dengan kinerja prajuru. Selanjutnya itu mengenai good governance. Good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan keseharian, yang dimana disampaikan oleh Nawawi pada tahun 2012. Pada konsep good governance, pada prinsip partisipasi ini dilihat dalam partisipasi masyarakat dalam ikut serta alokasi pengelolaan dana dalam membeli alat-alat ngayah. Lalu pada tegak umpur supremasi hukum ini dilihat pada penentuan jumlah bakatan dan perturunan yang akan dibebankan, yang dimana sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu pada aweg-aweg. Lalu transparansi, nah ini dilihat pada penyampaian laporan pertanggungjawaban, namun hal ini hanya dilakukan secara lisan. Lalu selanjutnya itu adalah akuntabilitas, yang dimana pada bagian ini dilihat pada laporan pertanggungjawaban dan pencatatannya hanya dilakukan dengan teknik sederhana dan pembuatannya itu hanya mencatat pengeluaran maupun pemasukannya saja. Lalu selanjutnya itu adalah manajemen keuangan sektor publik, yang dimana merupakan semua kegiatan atau upaya atau aktivitas yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengelola semua urusan negara, baik dalam pemasukan, pengeluaran, ataupun pengelolaannya. Nah, selanjutnya itu ada namanya model penelitian, yang dimana model penelitian yang dilakukan adalah model penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini disajikan dalam bagan, yaitu yang dimana praktik pengelolaan dana peturunan dan bakatan di pura dalam Pura Banyuning yang dilandasi dengan teori stewardship, konsep Rihite Karane, konsep good governance, dan penelitian terdahulu, yang dimana menghasilkan masalah penelitian, yaitu bagaimana pengelolaan dana peturunan dan bakatan di pura dalam Pura Banyuning, yang bertujuan untuk mengungkap praktik pengelolaan dana peturunan dan bakatan di pura dalam Pura Banyuning. Lalu ada metode penelitian kualitatif yang meliputi dalam pengumpulan datanya, analisis dan data kualitatif dengan model analisis interaktif Mills dan Huberman, yang dimana akan menghasilkan hasil penelitian. Selanjutnya mengenai metode penelitian, yang pertama adalah rancangan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini diawali dengan proses observasi ke tempat penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data berupa informasi mengenai hal yang akan diteliti. Kemudian dilakukan analisis data dan terakhir menarik kesimpulan dari data yang sudah dianalisis. Landasan teori dijadikan atau dimanfaatkan sebagai pembantu agar penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, lalu selanjutnya mengenai subjek penelitian. Yang menjadi subjek penelitiannya yaitu prajuru dan krama pura dalam Pura Banyuning. Sedangkan yang menjadi objek adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana peturunan dan bakatannya. Lalu selanjutnya mengenai metode pengumpulan data, metode dan teknik analisis data. Yaitu pada metode pengumpulan data. Ada 3 metode pengumpulan data, yaitu observasi, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Contohnya itu adalah metode dan analisis data. Dalam metode dan analisis data ini, peneliti menggunakan analisis data Mills dan Huberman, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dalam polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Dan selanjutnya mencari apabila diperlukan. Ada 3 aktivitas dari analisis Mills dan Huberman, yaitu yang pertama reduksi data. Nah, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan penelitian di lapangan. Yang kedua, penyajian data, yang dimana merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian metode kualitatif. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang dilakukan dalam penarikan kesimpulan ataupun pengambilan suatu tindakan dalam penelitian.
Lalu ada penarikan kesimpulan dan verifikasi data, yang dimana merupakan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan tukar pikiran teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas. Selain metode analisis data, serta ada uji keabsahan. Di sini ada 3 uji keabsahan, yaitu dengan disebut dengan triangulasi data. Yang pertama itu ada namanya triangulasi data sumber, triangulasi data teknik, triangulasi waktu. Nah, sekian presentasi proposal saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.